Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang arsitektur postmodern. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan kelompok 10. Yang pertama ada Igusti Putu Indra Permana dengan NIM 004, yang kedua ada Gede Riki Pramarta Putra dengan NIM 173, dan yang ketiga ada saya sendiri, Gilang Aditya Bagus Saraka dengan NIM 006. Arsitektur postmodern. Jadi, apa itu arsitektur postmodern? Jadi, menurut Charles Jeans, arsitektur postmodern adalah campuran antara macam-macam tradisi dan masa lalu. Postmodernisme adalah kelanjutan dari modernisme, sekaligus melampaui modernisme. Ciri khas karya-karyanya adalah makna ganda, ironi, banyaknya pilihan, konflik, dan terpecahnya berbagai tradisi karena heterogeneisitas sangat memadai bagi pluralisme. Lalu menurut Wikipedia, arsitektur pasca modern adalah gaya atau gerakan yang ditimbulkan pada tahun 1960 sebagai reaksi melawan austeritas, formalitas, dan kekurangan varietas arsitektur modern, terutama dalam gaya internasional yang diadvokasikan oleh Le Corbusier dan Ludwig Mies van der Rohe. Gerakan tersebut memberikan sebuah doktrin dari arsitek dan pakar teori arsitektural Robert Venturi dalam buku tahun 1966 yang berjudul Complexity and Contradiction in Architecture. Dalam bukunya tersebut, Robert Venturi menjelaskan bahwa arsitektur postmodern adalah arsitektur yang menggabungkan gaya-gaya arsitektur di masa lalu atau tradisional dengan gaya-gaya arsitektur masa kini atau modern yang dikenal dengan hybrid arsitektur. Lalu selanjutnya untuk aliran arsitektur akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Gede Riki Pramarta Putra dengan NIM 173. Jadi di kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran dari postmodern. Nah, untuk aliran postmodern sendiri itu ada 6, yaitu yang pertama ada historicism, yang kedua revivalism, yang ketiga ada neo-vernacularism, yang keempat ada contextualism, yang kelima ada metaphysical, dan yang keenam ada space. Nah, dari keenam ini saya akan membahas satu persatu dimulai dari historicism terlebih dahulu. Nah, historicism sendiri adalah gaya bangunan dalam aliran arsitektur postmodern. Historicism biasanya menerapkan elemen dalam arsitektur modern yang digabungkan dengan elemen dalam arsitektur klasik. Contoh elemen tersebut diantaranya kombinasi dari kolom ionik, kolom donik, dan kolom korintian. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh gambar dari aliran arsitektur postmodern historicism yaitu Louvre Museum. Nah, begini adalah penampilan luarnya dan begini adalah tampilan dalam dari bangunannya. Tokoh-tokoh arsitek dalam aliran historicism ini yaitu ada tiga. Yang pertama ada Philip Johnson, dan yang kedua ada Robert Venturi, yang ketiga ada Eero Saarinen. Oke, kita lanjut ke revivalism. Nah, di revivalism ini yaitu elemen-elemen dalam arsitektur neoklasik dihidupkan kembali pada aliran arsitektur postmodern. Street revivalism ini, elemen-elemen tersebut dihidupkan melalui gaya bangunan yang bersifat monumental. Selain itu, gaya bangunan arsitektur postmodern, street revivalism juga mengaplikasikan desain yang berirama dan juga simetris. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh gambarnya, yaitu pada bangunan Moscow State University. Untuk tokoh arsitek dalam aliran art revivalism ini ada tiga juga, yaitu ada Mario Botta, ada Aldo Rossi, dan juga Ricardo Bofill. Oke, next. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu neo-vernacularism. Nah, di aliran neo-vernacularism ini, gaya bangunan arsitektur postmodern neo-vernacularism mengawinkan elemen dalam arsitektur modern dengan elemen tradisional. Selain itu, juga dengan elemen lokal yang tersedia di lingkungan sekitar tempat bangunan yang didirikan. Nah, penerapan aliran neo-vernacularism ini, contoh penerapan aliran ini yaitu pada bangunan modern, apartemen, Patraland, Amerta yang menggunakan dekorasi arsitektur Jawa. Nah, bangunan Patraland Amerta ini terletak di Indonesia dan sebagai contoh neo-vernacularism ini saya ambil dari Asakusa Tourist Information Center yang berada di sebelah kiri. Nah, untuk bangunan Patraland Amertanya saya akan tampilkan sekarang. Nah, bangunan ini
Selain penambahan dekorasi arsitektur Jawa, Patrelen Amarta sendiri memiliki ciri khas bangunan modern di mana bangunan yang tinggi bertingkat dan dipadukan dengan kombinasi kaca dan beton. Oke, next ke aliran postmodern selanjutnya yaitu kontekstualisme. Nah, pada arsitektur postmodern kontekstualisme, konsep gaya bangunan mengarah dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan. Artinya, desain harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tercipta bangunan yang selaras dengan lingkungannya. Nama lain aliran arsitektur kontekstualisme ini yaitu aliran urbanis atau dikenal juga arsitektur ramah lingkungan. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh dari aliran kontekstualisme yaitu Brussels Towards, dan yang di bawah slide ini adalah contoh penerapan dari kontekstualisme ini, di mana bangunan yang harus selaras dengan lingkungan sekitar. Nah, harus memperhatikan bagaimana bangunan itu dibangun dan juga penempatan dan letak yang sesuai untuk lingkungan sekitar. Next. Oke, tokoh arsitek aliran kontekstualisme ini ada tiga juga, yaitu James Stirling, Lucian Kroll, dan juga Leon Freer. Oke, next kita lanjut ke aliran yang selanjutnya, yaitu aliran metafisikal. Nah, di aliran metafisikal ini, gaya bangunan arsitektur postmodern metafor dan metafisikal juga biasanya menarik, unik, dan filosofis. Gaya tersebut merupakan ungkapan metafora dan metafisika spiritual dari arsitek yang diungkapkan secara eksplisit dan implisit. Biasanya ada cerita filosofis di balik bangunan dalam aliran arsitektur postmodern yang satu ini. Nah, contoh dari aliran metafisikal ini yaitu ada No-Feo Building. Dan tokoh arsitek aliran metafisikal ini juga ada tiga, yaitu ada yang pertama Minoru Takeyama, yang kedua ada Antonio Gaudi, dan yang terakhir ada Stanley Tigerman. Oke, kita lanjut ke aliran yang terakhir, yaitu aliran space. Space. Nah, di aliran space ini memperlihatkan proses pembentukan ruang dengan cara mengomposisi sejumlah komponen bangunan. Fokus dalam proses tersebut yaitu untuk merancang interpretasi ruang spesial di mana ada dua atau lebih ruang yang bertemu. Dengan begitu, ruang lebih dari sekedar ruang abstrak sehingga hadir keanekaragaman yang memberi kejutan dan kesan tertentu saat ditempati. Oke. Jadi contoh dari penerapan aliran space ini yaitu berada di ada bangunan Piazza di Italia. Nah, itu contoh gambarnya berada di sebelah kiri. Tokoh arsitek dari aliran space ini juga ada tiga, yaitu yang pertama ada Robert Stern, yang kedua ada Charles Moore, dan yang ketiga adalah Peter Inseman. Oke, next. Nah, begitu adalah contoh-contoh dari aliran aliran arsitektur yang ada di postmodern. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di materi selanjutnya ini kita akan membahas ciri khas arsitektur postmodern yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Indra Permana. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dan ciri-ciri khas dari arsitektur postmodern. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, ciri khas arsitektur postmodern itu dibagi jadi 6 seperti ini. Pertama dari segi ideologi, kemudian dari segi konsep desain, ketiga adalah metode dan desain pendukungnya, dan adalah bagaimana mereka menonjolkan bentuk tegap dan garis lurus pada eksterior dan interior, kemudian kayakan warna dan mengembangkan bentuk-bentuk sederhana seperti itu. Pembahasannya pertama dari segi ideologi. Jadi menurut Charles Jenks, Kurokawa, dan Klotz, mereka beranggapan bahwa arsitektur postmodern itu arsitektur postmodern itu adalah arsitektur yang pluralisme, yaitu menghargai dalam bentuk-bentuk perbedaan dan keberagaman. Jadi contoh-contohnya yang pertama adalah Sydney Opera House, yaitu dibuat oleh John Hudson. Jadi maksud daripada keberagaman itulah keberagaman bisa diartikan sebagai keberagaman bentuk. Jadi bentuk-bentuk di sini adalah bentuk-bentuk melengkung seperti ini sebagai atap bangunannya, itu
Kalau kita lihat terlihat seperti ombak seperti itu. Kemudian bisa dilihat pada dinding bangunan ini bisa dibuat seperti bergaris-garis. Jadi menggabungkan jadi berbagai macam bentuk seperti itu. Kemudian bisa dilihat jika di Robert Venturi, yaitu bagaimana beliau mendesain Fana Venturi House itu dengan beragam bentuk, yaitu bentuk geometri dasar segitiga sebagai atapnya, kemudian persegi sebagai dinding dan jendelanya, dan juga pintunya. Maaf. Kemudian dilanjutkan dengan Charles Moore, itu dari Piazza di Italia di New Orleans. Ini sama juga, yaitu bagaimana lihat aksen-aksen melengkung pada bagian dinding bangunannya, yaitu dan juga pada bagian kolom-kolom itu terlihat seperti garis-garis lurus seperti itu. Dan selanjutnya di bagian kedua adalah konsep dan desain. Jadi konsep desainnya adalah representatif, buat dan hibrid, yaitu kontekstual. Jadi representatif itu berdasarkan imajinasi si perancang seperti itu. Kemudian untuk bot dan hibrid itu adalah penggabungan dari dua konsep desain. Jadi satu kesatuan. Kemudian untuk kontekstual, bangunan kontekstual itu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi kita akan lebih jelas lagi di contohnya. Karena representatif. Jadi representatif tentu berupa sebuah hayalan dari arsiteknya, yaitu di sini saya ambil dari karya dari Frank Gehry, yaitu Guggenheim Bilbao. Jadi menurut saya bahwa di sini Frank Gehry menggunakan imajinasinya, yaitu dia beranggapan bahwa bangunan itu seharusnya dinamis. Kenapa kita tidak membuat bangunan yang bentuknya bergelombang, dinamis? Kenapa kita selama ini membuat bangunan yang bentuknya kaku, kotak-kotak seperti itu? Untuk dinamis ini membuat bangunan terlihat bentuk-bentuk lengkung ini membuat bangunan terlihat lebih dinamis dan tidak kaku. Contohnya ini adalah Guggenheim Bilbao di Spanyol. Dan saya lanjutkan lagi. Yang kedua, saya ambil bot dan hibrid. Untuk ini saya mengambil bangunan itu Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong. Hingga menggunakan ukiran Minang sekaligus kaligrafi di dinding luar bangunan. Tetapi bentuk atap melengkung itu ternyata ada sebuah cerita di dalamnya, yaitu cerita dari peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang ujungnya dipegang oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah. Hal ini terjadi oleh Nabi Muhammad SAW untuk meredam konflik. Nah, jadi bentuk atap ini juga memiliki makna cerita di dalamnya. Dan selanjutnya kontekstual, yaitu saya mengambil contoh dari Victoria Houses di San Francisco, yaitu kontekstual adalah bentuk bangunan yang menyerupai dengan bangunan di sekitarnya. Bisa dilihat adalah rumah-rumah ini bentuk-bentuknya itu menyerupai bangunan di sebelahnya. Dilihat dari segi jendela, bentuk atap, pintu, itu dibuat menyerupai bangunan di sekitarnya. Dan saya lanjutkan ke metode desain pendukung. Jadi metode desain pendukung ini adalah bentuk dari desain pendukung seperti ornamen-ornamen dan hiasan dekorasi yang ada di dalam bangunan. Untuk itu saya mengambil contoh dari Piazza di Italia di New Orleans. Jadi bangunan ini menggunakan ornamen-ornamen ukiran seperti kolom-kolom dari Yunani, namun di sini dibuat tidak sama, jadi tidak sedetail dari arsitektur Yunani, karena kalau dibuat lebih detail maka nanti akan berubah gaya bangunan jadi arsitektur klasik seperti itu. Jadi bangunan ini menggabungkan dua gaya bangunan, yaitu arsitektur modern dengan arsitektur klasik.
Seperti itu. Jadi penempatan ornamen itu pada bagian dinding-dindingnya, dan juga penempatan hiasan dekorasi pada bagian dinding dan ornamen-ornamen pada bagian kolom-kolomnya, seperti itu. Dan selanjutkan dengan menonjolkan bentuk tegap dan garis lurus pada eksterior dan interior. Jadi bentuk-bentuk tegas ini membuat bangunan itu terlihat lebih kaku. Namun jika ingin terlihat lebih dinamis, bisa menghindari menggunakan sudut siku-siku. Jadi saya mengambil contoh dari Guild House. Ini dibuat oleh Robert Venturi. Jadi bentuk-bentuk tegas itu bisa lihat daripada dinding-dinding bangunan itu terlihat seperti tegas itu garis lurus seperti ini. Namun unsur-unsur lengkung itu dilihat pada jendela pada bagian ini, yaitu terlihat dibuat melengkung setengah lingkaran, seperti itu. Dan selanjutnya yang kelima itu kayakan warna, jadi menggabungkan berbagai macam warna. Jadi contohnya di sini adalah Hotel Zandam by Warm Architect, itu memadukan warna biru dan hijau pada dinding bangunannya. Dan selanjutnya mengembangkan bentuk-bentuk sederhana. Jadi maksudnya di sini adalah gubahan-gubahan massa itu diambil dari bentuk-bentuk dasar seperti persegi, segitiga, dan trapesium. Misalnya dari dua contoh ini, yang pertama adalah Pyramides by Southern Van Eldon Architect, kemudian ada Mediatek by Mario Botta tahun 1988. Jadi untuk contoh yang pertama, Pyramides ini membentuk piramid dengan bentuk beban massa dasar itu segitiga, dan untuk Mediatek by Mario Botta itu beban massa dasarnya untuk persegi atau kotak, seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.